Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Friska Ramadhani, NIM G00256163 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Inhal Blok 2.2, yaitu yang berjudul Anatomi Organ. Selanjutnya ada soal, yaitu Supriyati, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyati mengalami serangan jantung. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan struktur eksternacor. Pertanyaan nomor 2, jelaskan struktur internacor. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang struktur eksternal dari organ cor, yaitu di cor itu ada apex. Nah, dia itu nanti apexnya itu mengarah ke panggul kiri, sedangkan basisnya ada basis. Dia itu nanti basisnya akan mengarah pada bahu kanan. Lalu dia itu ada tiga fasies. Yang pertama ada fasies sternocostalis atau anterior, ada fasies diafragmatica, dan juga ada fasies pulmonalis. Nah, untuk fasies sternocostalis, dia itu nanti dibentuk oleh ventricular dextra dan juga atrium dextra. Nanti diantara keduanya itu ada sulcus atrioventricularis. Terus pada fasies diafragmatica yang ini dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Nah, nanti itu dipisahkan oleh sulcus interventricularis yang posterior, yaitu nanti bersandar pada centrum tendineum diafragmatica yang ini. Terus fasies pulmonalis, dia itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan juga atrium dextrum untuk pulmo dexter. Terus di cord dia itu ada 4 katup jantung. Yang pertama ada atrium sinister, yang kedua ada atrium dextrum, ventricular sinister, dan juga ventricular dextrum. Lalu di sini juga ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis dia itu berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari cor. Yang pertama, dia itu ada annulus atria ventricularis yang dextra. Dia itu berada di sekitar valva tricuspidalis, sedangkan yang annulus atria ventricularis sinistra, dia itu berada di sekitar valva mitralis. Terus dia ada annulus fibrosus valva aorta seperti namanya yaitu aorta, berarti dia itu berada di sekitar valva dari aorta. Sedangkan yang annulus fibrosus valva truncea pulmonalis dia itu nanti berada di sekitar valva pulmonalis. Terus dia itu juga ada dua trigonum, yaitu yang pertama ada trigonum fibrosum yang sinistrum dan juga trigonum fibrosum yang dextrum. Nah, yang trigonum fibrosum sinistrum dia itu nanti di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atria ventricularis yang sinistra. Sedangkan yang trigonum fibrosum dextrum dia itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atrioventricularis yang dextra. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur internal dari core. Yang pertama itu dia akan membahas atrium tentang dexter. Nah, atrium dexter itu dibagi ada dua bagian. Yang pertama bagian halus dan juga bagian kasar. Yang bagian halus itu disebut dengan sinus venarum cavarum. Sedangkan yang bagian kasar dia itu disebut dengan M. pectinati. Terus nanti itu keduanya nanti dipisahkan sama kristal terminalis yang bagian dalam dan juga sulcus terminalis pada bagian luar. Terus dia itu nanti dimuarai oleh 4
dimulai oleh empat. Itu yang pertama ada vena cava superior, nanti dia itu menjadi ostium vena cava superior. Yang kedua ada vena cava inferior, itu nanti dia itu menjadi ostium vena cava inferior. Yang ketiga ada sinus coronarius, nanti dia itu menjadi ostium sinus coronarius. Yang terakhir ada vena vena cordis minima, nanti itu dia menjadi foramina venarum minimarum. Selanjutnya bagian ventriculus dexter. Nah, dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnea yang ini, yang kasar ini. Terus nanti itu ada tiga jenis trabecula carnea. Yang pertama ada yang papillaris. Dia itu yang ini, nanti chorditindinae. Sebelah sini. Terus ada trabecula spermatoginalis, dia itu nanti ada bundle office-nya. Yang terakhir dia itu rigi biasa, nanti dia itu menonjol di bagian dalam. Terus dia itu ada ostium trunci pulmonalis. Nah, nanti itu dia yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lalu ada atrium sinister. Nah, atrium sinister ini dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Terus dia itu ada ostium atrioventricularis yang sinistrum, dia itu untuk menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus dia itu dimuarai sama dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu vena pulmonalis sinistra yang inferior. Yang ini yang superior, ini yang inferior. Lalu yang terakhir dia ada yang bagian ventriculus, bagian sinister. Nah, di sini itu pembentuk apex cordis. Terus dia itu miokardnya itu lebih tebal daripada yang lainnya. Lalu dia itu juga ada ostium aorta. Fungsinya untuk menghubungkan dengan aorta langsung. Dia itu juga ada chorda tendinae seperti kayak yang tadi di sini. Lalu akan menjelaskan tentang valvula cordis. Nah, valvula cordis dia itu ada dua katup uh, atrioventricularis. Nah, ini yaitu ada valva mitralis dan juga valva tricuspidalis. Dua katup atrioventricularis berarti itu dia itu katup di antara atrium dan juga ventricle. Sedangkan dia itu juga ada dua katup semilunaris. Nah, dia itu katup antara ventricle dan juga arteri besar. Dia itu juga dibagi dua, ada valva aorta yang ini dan juga ada valva trunci pulmonalis. Saat dia mengalami sistolik atau saat jantung berkontrak, ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, nanti itu yang valva uh, nanti yang katup semilunaris yang dua ini nanti itu dia akan terbuka, sedangkan katup atrioventricularis ini akan tertutup. Tapi kalau misal waktu dia diastolik atau ketika ventrikelnya sedang relaksasi, itu kebalikannya. Berarti nanti valva atrioventricularis yang kedua ini, dia itu akan terbuka. Sedangkan yang valva semilunaris, yang valva aorta, dan juga valva trunci pulmonalis, dia itu akan menutup. Jadi kebalikannya, kalau misal, intinya kalau misal sistolik, dia itu katup, katup katup semilunarisnya dia itu akan membuka. Terus kalau yang katup atrioventricularis dia itu akan menutup. Kalau saat diastolik berarti kebalikannya, berarti atrioventricularisnya dia akan membuka, sedangkan yang semilunarisnya dia akan menutup. Itu tadi penjelasan saya tentang inhale blok 2.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.